البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil 5 ru'usut tawaghit yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan yang kelima yang terakhir disebutkan oleh beliau yaitu aman hakama bighairi ma anzalallah. Siapa-siapa saja yang berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan telah kita ketahui sisi kenapa orang-orang yang seperti ini masuk dalam deretan taghut, dikarenakan penetapan hukum itu seperti apa? Penetapan syariat. Padahal hal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Dalilnya apa, Arif? Bahwasanya penetapan hukum itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Inil hukmu illa lillah. Dan perkara ini kembali kepada tauhid apa? Tauhidur rububiyah. Oleh karena itulah tidak perlu kemudian dikhususkan dengan istilah tersendiri yang dinamakan dengan tauhidul hakimiyah. Walaupun dari sisi makna sahih, tauhid al-hakimiyah maksudnya adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi hak untuk menetapkan hukum. Cuman tatkala istilah ini menjadi syiar ahli bidah, terutama khawarij dan semua pecahan-pecahannya, maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka apa? Mereka mengingkarinya. Tidak perlu untuk mendatangkan pembagian itu. Kenapa? Karena sudah tercakup dalam tauhidur rububiyah. Telah tercakup dalam tauhid ar-rububiyah. Nah, dan mengenai man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, telah dinukilkan ijma' tentang apa? Kekufurannya. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, di sana ada kondisi ya kawan. Nah, yang apa? Yang seorang terjatuh dalam kekufuran yang sangat jelas ketika apa? Berhukum dengan hukum selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang para ulama rahimahumullahu taala tidak berselisih padanya. Nah, yang pertama yaitu kondisi istihlal. Kondisi istihlal yaitu kondisi seorang berkeyakinan tentang halalnya, tentang bolehnya menetapkan hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas merupakan kekufuran. Kenapa? Karena dia
menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Meyakini kehalalan hal yang jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik. Tentunya istihlal ini dia berkeyakinan halalnya, kawan, dalam keadaan dia sudah tahu kalau itu haram. Berbeda dengan kondisi seorang yang jahil, menganggap itu boleh, karena apa? Dianggapnya secara syariat itu boleh, maka ini beda. Tapi yang dimaksud dengan istihlal, yang apa? Para ulama menegaskan siapa saja yang terjatuh dalam kondisi ini maka dia kafir, yaitu dia sudah tahu tentang keharamannya, kemudian dengan berani meyakini dan menegaskan bahwasanya itu halal sebagai bentuk pembangkangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian yang kedua, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dalam keadaan dia tahu hukum Allah pada perkara tersebut, tapi apa? Menyengaja untuk menyelisihinya dengan keyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih utama dan lebih bermanfaat bagi hamba-hamba, atau berkeyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau berkeyakinan tentang bolehnya meninggalkan hukum Allah dan beralih kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga perkara ini, akhwani fillah, tiga kondisi tadi yang disebutkan ini perinciannya, siapa saja yang terjatuh di dalamnya maka dia kafir, keluar dari Islam. Baik. Jadi dia tahu hukum Allah pada perkara itu, tapi menyengaja berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan yang disebutkan tadi. Dia berkeyakinan lebih utamakah atau lebih bermanfaatkah, atau berkeyakinan sama saja hukum Allah dan hukum manusia sama, yang penting untuk menetapkan hukum, atau berkeyakinan bolehnya, ini yang tadi dikatakan istihlal, maka pelakunya keluar dari Islam. Kondisi yang lain, seorang ikhwan berhukum dengan selain hukum Allah dalam kondisi dia tahu hukum Allah dan berkeyakinan bahwasanya hukum Allah itu lebih utama dan lebih bermanfaat. Paham? Dia berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia tahu hukum Allah itu sebenarnya apa? Yang harus diterapkan, yang lebih bermanfaat bagi para hamba, tapi dia menyelisihinya. Dia menyelisihinya dengan tujuan untuk apa? Menimpakan kemadaratan kepada orang-orang yang apa? Dia tetapkan hukum atasnya. Atau dengan tujuan agar apa? Memberikan kemanfaatan menurut gambaran dia. Maka orang yang seperti ini jatuh dalam apa? Dalam perbuatan dosa besar, dalam perbuatan kezaliman, tapi tidak sampai derajat kufur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, untuk jenis inilah diterapkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz dzalimun. Karena zalim, dia berhukum dengan selain hukum Allah, tahu hukum Allah itu yang wajib, yang lebih bagus, cuman saya pengen apa? Orang itu celaka atau orang itu sengsara, akhirnya
beri hukum yang berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim. Paham? Zalim. Seperti misalnya pengambilan pajak atas kaum muslimin dan seterusnya, ini kezaliman. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin tidak diambil jizyah, tidak diambil pajak dari mereka. Misalnya contoh. Nah, atau misalnya perzinaan. Taib, perzinaan, zina muhsan. Hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini adalah untuk apa? Zina muhsan hukumnya apa, hukum Allah padanya apa ini? Zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah, dirajam sampai mati. Tahu ini hukum yang paling bagus memang. Nah, tapi ketika dia jadi hakim suruh menetapkan hukum, cuman kasihan. Nah, ini teman dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia tetapkan hukum yang berbeda dengan alasan, dengan niatan atau keinginan di hati dia oleh si hakim ini untuk memberikan kemanfaatan bagi orang yang dihukumi, paham? Maka ini tidak sampai derajat kufur, tapi dia telah berbuat kezaliman terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini kondisi kedua. Kemudian yang ketiga, kawan, dia berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan tahu dan yakin hukum Allah itu yang wajib dan apa? Yang lebih utama untuk diterapkan. Akan tapi dia menyelisihinya karena hawa nafsu atau kemaslahatan pribadi. Misalnya apa? Karena kalau dia menetapkan hukum Allah, dia tidak akan jadi penguasa lagi, akan dimusuhi oleh negara-negara lain. Tidak mampu dia. Nah, sebenarnya beratnya di sini seorang menjadi penguasa, dia wajib untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sedikitnya akhwan, mereka yang mampu seperti ini. Mayoritasnya ya terseret dengan hawa nafsunya demi kepentingan duniawi, akhirnya dia tinggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis ini pun tidak sampai derajat kafir, dan atas mereka itu diterapkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Baik. Dan ini perincian yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya kawan, bisa dirujuk dalam Majmu' Ats-Tsamin jilid 1 halaman 38. Tentang apa? Pembagian hukum al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Baik. Jadi saya ulangi perinciannya agar tidak bingung. Berarti karena dalam Al-Quran ada tiga lafaz, ya kan? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Dan lafaz kafir, ya kawan, ketika dimutlakkan dalam Al-Quran dan tidak didapati sesuatu yang apa? Yang sekilas kontradiksi dengannya, maka dibawa kepada kufur yang hakiki, yaitu kufur akbar. Asalnya itu. Maka kondisi yang jatuh dalam kufur akbar tadi apa? Kondisi seorang yang meyakini halalnya padahal dia tahu itu haram. Kemudian seorang yang meyakini hukum Allah itu hukum buatan manusia itu lebih utama daripada hukum Allah atau lebih bermanfaat. Kemudian seorang yang meyakini
hukum buatan manusia itu sama dengan apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang kufur. Istihlal sama dengan boleh ya kawan, pembolehan. Ini diperbagus. Perinciannya diperbagus. Jadi ada berapa tadi yang derajatnya kufur? Berarti 3 ya kan? Yang pertama meyakini halalnya, meyakini bolehnya. Padahal dia tahu yang jelas, tapi syaratnya dia tahu haram, ya kan? Tahu haram, tapi kemudian dia apa? Yakini halal. Kemudian yang kedua, tahu hukum Allah itu, seharusnya yang ditinggikan, tapi apa? Dia mengatakan bahwasanya hukum buatanku itu lebih utama dari hukum Allah. Atau hukum buatanku sama dengan hukum Allah. Ini kondisi kafir. Yang kedua yang diterapkan padanya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Orang yang zalim. Tidak sampai derajat kafir. Kondisi yang bagaimana tadi ini? Yang dihukumi zalim dan terjatuh dalam dosa besar, yaitu seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia tahu dan meyakini hukum Allah lah yang seharusnya ditegakkan, tapi dia menyelisihinya dengan alasan apa? Dengan alasan ingin menimpakan kemandaratan kepada orang yang dihukumi atau ingin memberi kemanfaatan kepada orang yang dihukumi. Semuanya masuk kategori zalim. Contohnya tadi, kalau ingin menimpakan kemandaratan, harusnya misalnya dia tidak dihukum mati, tapi dia hukum mati karena jengkel sekali. Misalnya seharusnya dia dirajam, tapi tidak dirajam karena ingin memberikan kemanfaatan misalnya. Ini zalim, tidak sampai derajat kafir. Kondisi ketiga yang diterapkan padanya, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Yaitu seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia yakin hukum Allah lah yang seharusnya ditegakkan, yang paling utama, tapi dia selisihi karena apa? Karena hawa nafsunya, yaitu karena ingin dapat keuntungan pribadi. Baik ingin jabatan, ingin tetap kekuasaannya, ingin dapat penghargaan dari orang-orang kafir dan seterusnya. Maka kondisi ini juga terjatuh dalam dosa besar, tidak sampai derajat kufur. Dengan 3 perincian ini kita bisa memahami perbedaan yang ada dalam ayat ikhwani fillah di surat Al-Maidah itu. Sebagiannya Allah tegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kemudian setelahnya fa ulaika humul zalimun. Kemudian setelahnya fa ulaika humul fasiqun. Dan ini taujih yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Dalilnya tentang apa? Kewajiban kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan la ikraha fiddin. La ikraha, yaitu tidak ada pemaksaan. La di sini la nafiyah. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam agama ini dalam kondisi dia dipaksa. Tapi semuanya
masuk ke dalam agama Islam ini dalam keadaan memang itu pilihannya, dan inilah yang bermanfaat. Baik. Sebagian akhwan berpendapat bahwasanya la di sini nafi bermakna nahi. Berarti maksudnya apa? Jangan kalian paksa seorang pun untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ayat ini umum mencakup hak setiap orang kafir menurut pendapat yang sahih. Dan di atasnya kebanyakan ulama ahli tafsir. Berarti terkandung penafian akhwan yang bermakna nahi. Kenapa? Karena memang tidak bermanfaat seorang yang masuk ke dalam Islam dalam keadaan apa? Keadaan terpaksa. Masuk Islam tapi kondisi terpaksa, ini tidak akan bermanfaat. Sebab apa? Sebab tidak akan ada keimanan. Padahal di antara syarat Islam dia harus tunduk, harus ikhlas. Tidak akan terpenuhi keikhlasan kalau dia terpaksa. Sebagian menyatakan bahwasanya ayat ini mansukh kawan dengan ayat perintah untuk berjihad. Tapi yang rajih dalam masalah ini ayat tidak mansukh. Sebab al-qital akhwani fillah yang badannya i'la kalimatillah azza wa jalla, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghancurkan kekufuran. Bukan berarti apa? Pemaksaan. Makanya dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, innama huwa la ikraha fid din li ahadin mimman halla qabulul jizyah minhu bi adaihil jizyah wa ridahu bi hukmil Islam. Itu maksud dari ayat ini, bahwasanya ayat ini tidak mansukh. Berarti apa? Dibawa pada kondisi hanyalah itu tidak ada paksaan di dalam agama ini bagi seorang pun yang apa? Halal untuk menerima jizyah. Yang halal untuk menerima apa? Menerima hukum jizyah darinya. Dengan dia membayar jizyah dan ridha dengan hukum Islam. Mereka tidak dipaksa. Allah katakan la ikraha fid din, di dalam agama ini, dalam agama Islam, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalamnya. Kenapa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan alasan setelahnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kenapa? Karena sangat terangnya petunjuk. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas ar-rusyd. Jalan kebenaran dari jalan yang menyimpang. Dan ar-rusyd maknanya akhwan naqidul ghayy wad dalal, yaitu lawan dari apa? Kesesatan dan penyimpangan. Dan al-ghayy berarti kebalikannya. Cuman
Ketika al-ghay digandengkan dengan dhalalah, perbedaannya apa? Antara ghay dan ad-dhalal, sebagaimana dalam ayat ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Di sini digandengkan antara dhalalah dan riwayah, dan semuanya dinafikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita itu bukanlah seorang yang dhalal maupun seorang yang ghawi. Dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu taala, dan ini faedah bagus. Naam, ad-dhal huwa alladhi yasluku at-tariqa bighairi ilmin. Wa ammal ghawi fahuwa al-alimu bil haqq al-adilu anhu qasdan ila ghairihi. Ad-dhal alladhi yasluku at-tariqa bighairi ilmin, yaitu seorang yang menempuh jalan tanpa ilmu, maka dia sesat, tidak tahu arah. Ini namanya orang yang dhal, sesat. Adapun ghawi fahuwal alim bil haq, yaitu seorang yang mengetahui kebenaran, al-adilu anhu qasdan ila ghairihi, yang meninggalkan kebenaran itu menginginkan kepada selainnya. Jadi lebih parah mana? Lebih parah al-ghawi. Dia sudah tahu yang benar, tapi dia memilih jalan yang lain. Nah, untuk kalimat ini akhwan, perbedaan ini bukan dari Raghib Al-Asbahani, tapi dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Berdalil dengan ayat di surat Al-A'raf, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Na'am, minal ghawin. Kenapa? Dia sudah mengetahui Alkitab, tapi memilih yang lain. Kemudian berhubungan dengan jahil, na'am, dan dhalal, tentang keumuman manusia. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, tentang amanah. Dikatakan oleh Syekhul Islam tentang ayat ini, innahu kana zaluman jahula fabidhulmihi yakunu ghawiyan wa bijahlihi yakunu dhallan. Dengan kezalimannya dia menjadi seorang yang ghawi, seorang yang menyimpang, dan dengan kejahilannya dia menjadi orang yang sesat. Nah, ini istimbat yang bagus. Innahu kana zaluman jahula. Makanya banyak Allah Subhanahu wa taala gandengan antara dua perkara ini. Nah, ini faedah tentang qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dari makna ghayy tadi kita bisa menunjukkan al-ghayy lawan dari rusyd, dan seorang yang ghawi, seorang yang sudah tahu jalan yang rusyd, jalan yang lurus, jalan yang benar, tapi dia tinggalkan. Dan jelasnya ar-rusyd dari al-ghayy di dalam Islam, ya kawan, ini dengan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan
baik dalam Alkitab, karena kitabullah yang diturunkan tibyanan likulli syai'. Demikian pula dengan sunnah, baik itu qauliyah maupun fi'liyah. Kemudian yang ketiga juga dengan apa-apa yang dinukilkan oleh salaf kita dari para sahabat ridwanullah alaihim, dan apa yang mereka pahami dari Alkitab dan sunnah. Nah, dengan tiga unsur ini, Alkitab, Alkitab dan sunnah, kemudian pemahaman salaf dan penukilan-penukilan mereka, jelaslah jalan petunjuk dari jalan yang menyimpang. Oleh karena itulah tidak perlu paksaan. Seorang yang memiliki fitrah yang benar, maka akan mengikuti kebenaran yang telah sangat terang itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Naam. Wallahu samii'un alim. Untuk ini insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanakallah bihamdik.